Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam, yang telah menciptakan ruh sebagai bagian mulia dari diri manusia. Dengan kekuasaannya, ruh menjadi penghubung antara dunia jasmani dan alam gaib. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang membawa cahaya kebenaran kepada seluruh umat manusia, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang mulia, dan seluruh umat beliau yang istiqamah, meniti jalan Islam hingga hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperdalam makrifat tentang salah satu anugerah terbesar dalam diri kita, yaitu ruh. Ruh adalah rahasia kehidupan yang hanya sedikit dijelaskan kepada manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. As-Qur'an Surah Al-Isra ayat 85. Memahami ruh berarti kita sedang memahami kedudukan kita di sisi Allah, membuka tabir misteri diri, dan menghidupkan potensi yang selama ini tersembunyi. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana surah Al-Ikhlas, surah yang ringkas namun padat makna, menjadi kunci untuk mengaktifkan 4 malaikat yang Allah tugaskan menjaga dan membimbing tubuh dan ruh kita. Ini bukan sekadar teori atau bacaan biasa, tetapi merupakan perjalanan ruhani menuju pengenalan yang lebih dalam kepada Allah dan pencapaian kesempurnaan diri. Semoga pembahasan ini menjadi sebab bertambahnya iman kita, serta menjadi jalan cahaya menuju Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas adalah intisari tauhid, ajaran pokok yang menjadi fondasi seluruh agama Islam. Di dalam surah yang singkat ini, Allah menyingkapkan hakikat dirinya dengan kejelasan dan ketegasan yang tiada tanding. Surah ini bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk direnungkan secara mendalam, karena mengandung rahasia ketauhidan yang menjadi sumber kekuatan rohani manusia. Allah memperkenalkan dirinya dalam 4 sifat utama dalam surah Al-Ikhlas. Pertama, sifat Ahad, yang berarti Maha Esa. Allah itu satu, tidak berbilang, tidak terbagi, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Penghayatan terhadap sifat Ahad menanamkan dalam ruh kita kesadaran tentang keesaan yang murni, menghapus segala bentuk syirik yang bisa merusak fitrah jiwa. Kemudian Allah menyatakan bahwa Dia adalah Asy-Syamad, tempat bergantung segala sesuatu. Seluruh makhluk dari yang paling besar sampai yang paling kecil, dari malaikat hingga manusia, semuanya berhajat kepadanya dalam segala urusan. Dalam kesadaran ini, ruh manusia menemukan kekuatan sejati, bahwa pertolongan hakiki hanya berasal dari Allah semata, bukan dari makhluk. Selanjutnya Allah menegaskan, Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini adalah bantahan atas berbagai bentuk keyakinan sesat yang menyandarkan ketuhanan kepada keturunan atau hubungan nasab. Ruh yang memahami makna ini akan terbebas dari segala bayang-bayang materialisme dan menyatu dengan kemurnian ilahiyah yang tidak tersentuh oleh ruang dan waktu. Akhirnya, Allah menutup surah Al-Ikhlas dengan pernyataan mutlak, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Ini menegaskan bahwa dalam sifat, kekuasaan, dan zatnya, Allah adalah mutlak unik, tanpa banding. Ruh yang mencerna makna ini akan selalu merendahkan diri di hadapan keagungan Allah, serta merasa cukup dengan cinta dan ketergantungan hanya kepadanya. Setiap sifat ini sejatinya mengalir dalam fitrah ruh manusia. Fitrah kita sejak penciptaan adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Namun seiring perjalanan duniawi, fitrah ini sering tertutup oleh debu dosa, kelalaian, dan ketertarikan pada kehidupan fana.
Dengan merenungi surah Al-Ikhlas, ruh kita kembali dibersihkan, dikembalikan ke asal kesuciannya. Melalui pemahaman ini, ruh kita mampu berhubungan langsung dengan kekuatan malaikat yang Allah amanahkan di dalam jasad. Malaikat-malaikat ini adalah penjaga dan pembimbing yang berfungsi untuk memperkuat sisi ruhani, melindungi kita dari gangguan syaitan, serta membimbing perjalanan kita menuju Allah. Aktivasi kesadaran ruhani melalui tauhid yang murni menjadi pintu pembuka hubungan suci ini. Inilah hakikat mengapa surah Al-Ikhlas sangat agung di sisi Allah. Ia bukan sekadar bacaan, melainkan jembatan ruhani antara manusia dan Rabb-Nya. Membaca dan memahami surah Al-Ikhlas bukan hanya memperbanyak pahala, tetapi juga membangunkan potensi malaikat dalam diri kita, menggerakkan energi ruhani yang menghubungkan dunia lahir dengan dunia batin, membawa manusia pada makam kedekatan hakiki dengan Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, menurut makrifat ruh, tubuh manusia bukanlah sekadar jasad fisik, melainkan sebuah amanah besar yang dihuni dan dijaga oleh kekuatan-kekuatan gaib yang Allah ciptakan. Di antara kekuatan ini terdapat 4 malaikat utama yang Allah tugaskan secara khusus untuk mengatur berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia. Keberadaan mereka bukanlah sekadar simbolik, melainkan nyata, meskipun tidak tampak oleh mata kasar. Pertama adalah malaikat Jibril, malaikat agung yang menjadi penyampai wahyu kepada para nabi dan rasul. Dalam makrifat ruh, Jibril juga berperan menyalurkan cahaya ilmu, hikmah, dan hidayah ke dalam hati manusia. Ketika ruh kita suci dan hati kita bersih, pancaran ilmu dari malaikat Jibril akan lebih mudah masuk, menerangi kehidupan kita dengan petunjuk Allah. Inilah sebabnya mengapa menuntut ilmu dengan ikhlas dan menjaga hati dari dosa menjadi sangat penting. Kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas mengatur rezeki lahir dan batin seluruh makhluk. Bukan hanya hujan, tumbuhan, dan makanan, tetapi juga rezeki ruhani seperti ketenangan jiwa, kekuatan sabar, dan rasa syukur. Bila kita menyadari peran Mikail dalam hidup kita, kita akan lebih peka bahwa setiap rezeki yang kita terima, sekecil apapun, adalah bagian dari pengaturan ilahi yang penuh rahmat, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Ketiga adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala di hari kiamat. Namun dalam dimensi ruhani manusia, Israfil berperan meniupkan kehidupan, semangat, dan daya hidup ke dalam ruh kita. Saat ruh mulai melemah karena dosa atau ujian berat, malaikat Israfil berperan meniupkan kembali energi ruhani agar kita bangkit dengan kekuatan baru. Kesadaran akan hal ini membuat kita tidak mudah berputus asa dan selalu siap untuk memulai kembali dalam kebaikan. Keempat adalah malaikat Israel, yang dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Namun, dalam makrifat ruh, Israel bukan hanya hadir saat kematian, ia juga menjaga keseimbangan ruh manusia sepanjang hayatnya. Setiap detik kehidupan kita berada dalam pengawasan Israel, memastikan bahwa perjalanan ruh kita tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Kesadaran akan peran Israel mengajarkan kita untuk hidup lebih berhati-hati, selalu dalam keadaan siap menghadap Allah kapan saja. Dengan mengaktifkan kesadaran terhadap kehadiran keempat malaikat ini, kita sesungguhnya membuka pintu keajaiban ruhani dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi lebih peka terhadap bisikan hidayah, lebih bersyukur atas rezeki lahir dan batin, lebih kuat menghadapi ujian hidup, dan lebih tenang dalam menjalani takdir. Kehidupan kita tidak lagi terasa kosong atau tanpa arah, melainkan penuh makna dan tujuan ilahi. Makrifat ruh mengajarkan bahwa malaikat-malaikat ini bekerja secara halus dalam sistem tubuh dan jiwa kita. Mereka terhubung dengan denyut jantung, aliran darah, nafas, dan bahkan lintasan-lintasan pikiran. Dengan menjaga wudhu,
memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, serta mengamalkan akhlak mulia, kita memperkuat hubungan dengan para malaikat ini, sehingga ruhani kita menjadi lebih terang dan kokoh. Inilah keajaiban yang Allah janjikan, bahwa manusia yang menyadari dan menghidupkan makrifat ruhnya akan dibimbing langsung oleh kekuatan malaikat, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Kehidupan akan dipenuhi dengan cahaya iman, keberkahan dalam usaha, ketenangan dalam cobaan, dan persiapan yang sempurna untuk menghadap Allah di saat ajal tiba. Semoga Allah menghidupkan ruh kita dalam kesadaran suci ini. Amin. Mengapa surah Al-Ikhlas menjadi pusat dalam makrifat ruh? Karena surah ini adalah manifestasi keikhlasan murni, puncak tertinggi keadaan hati manusia. Keikhlasan adalah frekuensi spiritual yang paling tinggi, paling jernih, dan paling kuat, yang mampu menggetarkan ruh manusia hingga beresonansi dengan para malaikat. Saat ruh mencapai getaran ini, segala penghalang antara dunia lahir dan batin menjadi terbuka dan pancaran cahaya ilahi masuk ke dalam diri. Setiap kali kita membaca dan memahami surah Al-Ikhlas, kita sebenarnya sedang menghubungkan hati kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah pembawa wahyu, dan ruh manusia yang disinari surah Al-Ikhlas menjadi wadah yang siap menerima percikan ilmu, pemahaman mendalam, serta ilham yang membimbing kehidupan. Cahaya ilmu ini bukan sekadar informasi, melainkan cahaya petunjuk yang menerangi setiap langkah dan keputusan dalam hidup. Selain itu, kita juga membuka pintu rezeki bersama malaikat Mikail. Mikail adalah malaikat yang mengatur rezeki makhluk, dari rezeki fisik seperti makanan hingga rezeki batin seperti ketenangan jiwa dan kebijaksanaan. Dengan keikhlasan yang kita hadirkan saat membaca surah Al-Ikhlas, kita seolah-olah menyerahkan seluruh urusan rezeki kepada Allah dengan penuh tawakal, sehingga malaikat Mikail dengan izinnya memudahkan aliran karunia kepada kita tanpa hambatan lebih. Jauh lagi surah Al-Ikhlas menghidupkan semangat ruhani melalui tiupan malaikat Israfil yang akan meniup sangkakala di hari kiamat. Dalam dimensi makrifat ruh juga meniupkan semangat hidup dalam diri manusia yang sadar. Setiap bacaan surah Al-Ikhlas dengan hati yang ikhlas adalah seperti tiupan baru dari Israfil, membangkitkan ruh yang lemah, membangunkan jiwa yang tidur, dan memompa kekuatan untuk terus berjalan di atas jalan tauhid. Kita pun mempersiapkan diri, mohtaram dapat syigat malaikat Israel, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kesiapan penuh dan ketenangan jiwa. Membaca dan menghayati surah Al-Ikhlas mengajarkan kepada ruh bahwa hidup dan mati adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dengan demikian, ruh tidak lagi gentar menghadapi kematian, tetapi justru menyambutnya sebagai pertemuan mulia dengan Pencipta yang Maha Esa, Maha Sempurna. Keikhlasan yang dilatih melalui surah Al-Ikhlas juga membawa keseimbangan dalam hidup kita. Segala bentuk ketergantungan terhadap makhluk, ketakutan terhadap dunia, dan kecemasan akan masa depan mulai luruh. Sedikit demi sedikit, hati menjadi teguh, langkah menjadi ringan, dan pikiran menjadi jernih. Inilah tanda-tanda bahwa ruh kita mulai mengaktifkan hubungan sejatinya dengan kekuatan para malaikat yang Allah utus untuk membimbing perjalanan kita. Maka, setiap bacaan surah Al-Ikhlas yang kita lantunkan, ibarat mengetuk pintu langit, memohon cahaya Jibril, keberkahan Mikail, kekuatan Israfil, dan penjagaan Israel. Ini bukan sekadar ritual bacaan, tetapi sebuah transformasi ruhani yang mengubah struktur batin kita, membawa kita kepada makam keikhlasan sejati yang penuh dengan keberanian, ketenangan, dan cinta kepada Allah yang tidak tergoyahkan. Marilah kita jadikan surah Al-Ikhlas sebagai amalan harian, tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan ruh, hati, dan kesadaran yang mendalam. Dengan izin Allah, ruh kita akan terangkat, malaikat akan membimbing kita, dan hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan di dunia dan akhirat.
Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, yang dicintai di langit dan diberkahi di bumi. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengaktifkan ma'rifat ruh dan menghidupkan 4 malaikat, dalam tubuh kita ada 4 langkah sederhana namun sangat dalam maknanya. Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk amal lahiriah, melainkan perjalanan batin yang menghubungkan kita secara nyata dengan kekuatan malaikat. Mari kita telusuri satu persatu. Pertama, niatkan dengan ikhlas sebelum membaca surah Al-Ikhlas bahwa tujuan kita bukan semata-mata untuk pahala atau rutinitas, tetapi benar-benar untuk menghidupkan ruh. Niat adalah pondasi dalam setiap amal. Dengan niat yang benar, pembacaan kita akan menembus lapisan lahir menuju lapisan ruhani terdalam. Katakan, ya Allah, ku membaca surah Al-Ikhlas ini untuk menghidupkan rohku dan mempererat hubungan dengan malaikat-Mu. Niat yang tulus ini membuka pintu rahmat dan mempercepat resonansi ruhani kita. Kedua, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, setiap pagi dan malam, dengan penuh penghayatan makna. Jangan hanya membacanya di lisan, tetapi resapkan ke dalam hati setiap kalimatnya. Rasakan keesaan Allah saat mengucapkan Qul huwallahu ahad. Rasakan kekuatan bergantung kepadanya dalam Allahu Samad. Ulangi 3 kali sebagai bentuk penguatan ruhani. Sebagaimana dalam banyak hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwa membaca Al-Ikhlas 3 kali sebanding dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ketiga, setelah membaca, berdoalah. Dengan sungguh-sungguh, mohonlah kepada Allah agar malaikat Jibril menyinari hati dengan ilmu, Mikail mengalirkan rezeki ke dalam lahir dan batin, Israfil meniupkan semangat baru dalam ruh, dan Israel menjaga keseimbangan hidup hingga kita siap kembali ke hadiratnya. Doa ini bukan sekadar permintaan biasa, melainkan dialog ruhani, sebuah komunikasi antara hamba yang penuh harap dengan Tuhannya yang Maha Pemurah. Keempat, amalkan sifat-sifat yang diajarkan dalam surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah tempat bergantung bagi orang lain, menolong tanpa pamrih, menjadi sumber ketenangan bagi sesama. Tebarkan nilai keesaan Allah dalam setiap amal, bahwa semua kebaikan, semua rezeki, semua pertolongan hakikatnya berasal dari Allah semata. Jangan berharap balasan manusia, cukup Allah yang menjadi saksi amal kita. Inilah keikhlasan sejati yang menyalakan kekuatan ruh. Melalui 4 langkah ini, kita membangun jembatan antara dunia fisik dan dunia malaikat. Kita memperhalus getaran ruh sehingga ia mampu merespons bisikan hidayah, mampu menangkap aliran rezeki dengan penuh syukur, mampu bangkit dari kelelahan batin, dan mampu menghadapi maut dengan damai. Setiap langkah kecil yang kita ambil menjadi jejak menuju makrifat hakiki, menuju kesatuan sejati dengan kehendak Allah. Jangan remehkan amalan sederhana ini, sebab kekuatan besar dalam dunia ruhani seringkali tersembunyi di balik amalan yang tampak kecil. Surah Al-Ikhlas, niat yang ikhlas, doa yang khusyuk, dan akhlak yang luhur. Semua ini adalah bahan bakar bagi ruh kita untuk membesar, bersinar, dan akhirnya mampu menembus tabir-tabir dunia menuju cahaya Allah. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk mengamalkan 4 langkah ini secara istiqamah, dan semoga ruh kita menjadi kuat, terang, dan penuh keberanian hingga saat ajal menjemput kita menghadap Allah dengan senyum kebahagiaan, dipimpin oleh cahaya malaikat yang telah kita hidupkan dalam diri kita sejak di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, makrifat ruh bukanlah sebuah perjalanan yang jauh atau sulit dijangkau. Ia sesungguhnya sangat dekat, sedekat urat nadi kita sendiri. Allah telah menanamkan dalam diri kita potensi luar biasa untuk mengenalnya, untuk merasakan kehadirannya dalam setiap denyut kehidupan. Namun seringkali kita sendiri yang lalai, membiarkan ruh kita tertidur dalam kesibukan dunia. Dengan memahami surah Al-Ikhlas dan mengaktifkan 4 malaikat di dalam tubuh,
kita sejatinya sedang membangunkan ruh yang tertidur, sedang menghidupkan kembali potensi ilahi yang telah Allah anugerahkan kepada setiap insan. Kita bukan sedang menciptakan sesuatu yang baru, melainkan membebaskan sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, cahaya yang menanti untuk dinyalakan. Surah Al-Ikhlas adalah kunci, dan keikhlasan adalah pintu yang akan menghubungkan kita langsung ke tiada sumber segala kehidupan, Allah yang Maha Esa, Maha Sempurna, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Dengan kunci ini, kita membuka pintu-pintu hidayah, rezeki, semangat hidup, dan kesiapan menghadapi kematian dengan damai. Saudaraku sekalian, mengaktifkan kehadiran malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel dalam tubuh bukan berarti melihat mereka secara lahiriah, melainkan merasakan tugas-tugas mulia mereka mengalir dalam ruh kita. Merasakan bisikan ilmu, keberkahan rezeki, kekuatan ruhani, dan kesiapan menuju akhirat, semuanya adalah tanda bahwa ruh kita mulai hidup, mulai bergetar dalam frekuensi keikhlasan tertinggi. Maka, marilah kita jaga hati ini agar senantiasa ikhlas, agar segala amal, ucapan, dan niat kita senantiasa murni hanya untuk Allah. Jangan biarkan dunia mencuri kemurnian ruhani kita. Jadikanlah surah Al-Ikhlas bukan hanya bacaan, tetapi juga napas kehidupan, pondasi amal, dan pelita perjalanan ruh kita menuju Allah. Semoga Allah memberi kita taufik untuk selalu menjaga keikhlasan, menguatkan ruh kita dengan ilmu, rezeki, semangat, dan kejayaannya mau serta membimbing kita untuk pulang kepadanya dalam keadaan bersih, suci, dan penuh cahaya. Inilah doa kita, inilah harapan kita, dan inilah tujuan sejati hidup kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.